Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farijal, NPM 003, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan memaparkan jawaban tugas lisan kelima mata kuliah Inovasi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Langsung saja pada pertanyaan pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama, komponen masukan. Komponen ini kurikulum dititik beratkan pada mata pelajaran logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan tertentu. Lalu ada komponen proses. Kurikulum dititik beratkan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar yang diarahkan pada pengembangan kognitif. Lalu ada komponen produk. Kurikulum ini dititik beratkan pada pembentukan tingkah laku spesifik. Dari ketiga komponen tersebut berinteraksi dalam kurikulum secara terpadu, sehingga tujuan kurikulum terpadu untuk mengembangkan kemampuan yang merupakan gejala tingkah laku berkat pengalaman belajar. Lalu jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan perilaku, kurikulum keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas, pengembangan diri, pengembangan potensi, proses belajar secara kelompok, pengulangan dan penguatan, pemecahan masalah, lalu sikap percaya diri. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Pembelajaran terpadu memiliki beberapa acuan karakteristik, diantaranya yang pertama memberikan pengalaman, lalu penyajian konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, lalu hasil belajar dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Bermakna artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki siswa. Otentik artinya informasi dan pengetahuannya yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Aktif artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah. Apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasan KTSP berada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Prinsip KTSP berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan di lingkungannya, berperan dan beragam dan terpadu,
tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat dan seimbang. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, penyusunan kalender pendidikan, struktur muatan KTSP, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana pengembangan KTSP? KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan pengembangan kurikulum. KTSP dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kesatuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan salah satu inovasi pendidikan yang ada di Indonesia dan perlu didiseminasikan agar pendidikan di Indonesia bisa berubah menjadi lebih maju dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam proses tersebut perlu dianalisis sejauh mana proses difusi inovasi kurikulum 2013 sudah berjalan di lapangan. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan menerapkan dalam berbagai situasi. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan konseptual, di mana ketiga landasan tersebut intinya untuk membuat atau menciptakan manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan bahan acuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut. Dari peserta didik, diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan
kontekstual menuju proses pembelajaran, penguatan, penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik dan keterampilan mental. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apa saja komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen kurikulum 2013, kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.